Oke, saya William Kodratpati 19079 akan mempresentasikan tentang Chuangzi. Kisah hidupnya dulu. Chuangzi hidup sekitar abad ke-4 sebelum Masehi pada periode perang musim semi dan musim gugur. Kadang namanya ditulis Chuangzi, Zhuangzi. Chuangzi diperkirakan hidup pada zaman Raja Hui dari Liang dan Raja Xuan dari Qi sekitar 370 sampai 301 sebelum Masehi. Dia berasal dari kota Meng. Lalu ia menjabat sebagai seorang pejabat pemerintahan dengan nama jabatan Meng. Namanya dikenal sebagai Meng Chuang, Ketua Meng, Meng Li, Meng Chuang, atau Meng Shou. Kisah hidupnya yang lain ditulis oleh Sima Qian, sejarawan dari dinasti Han. Chuangzi lahir pada periode perang antar negara. Kita langsung ke ajarannya. Persepsi kebenaran dan relativitas distingsi. Chuangzi mengklaim bahwa semua distingsi bersifat relatif dan perspektif tertentu. Kebenaran tidak didapat dari suatu argumen atau konsensus, tetapi melihat kegunaannya dan bagaimana mereka bereaksi terhadap persoalan dan hubungannya dengan hal-hal lain. Mengapa ada distingsi? Dikarenakan pikiran yang membedakan setiap karakter. Maka pengetahuan tentang baik dan buruk, benar dan salah itu sifatnya relatif karena didasarkan oleh konsep pemikiran belaka. Penilaian benar melampaui batasan persepsi dengan menghilangkan parsialitas. Pengetahuan ini disebut Tao. Chuangzi mengatakan bahwa perbedaan-perbedaan itu sah hanya dalam satu perspektif tertentu. Tao dari cinta mengalir begitu saja dari diri seseorang yang mencapai Tao sejati. Penghilangan segala perbedaan, maka Tao dimiliki oleh orang bijak, mencintai begitu saja. Dengan begini, ajaran Tao sangat berbeda dengan ajaran Konfusius tentang Ren, serta menentang sikap pragmatis mohisme. Pandangan skeptis dan terbuka terhadap segala kemungkinan. Adanya kemungkinan adalah sifat saling melengkapi dari sisi-sisi yang berlawanan. Argumen ini dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa afirmasi dan negasi hanya jalan yang berbeda dalam memandang satu hal yang sama. Contoh, Chuangzi mengatakan, tidak mungkin kita memutuskan secara pasti itu kuda dengan mengabaikan konsep bukan kuda, karena saat kita mengatakan itu kuda, secara implisit kita sudah melibatkan konsep bukan kuda dengan menunjuk yang lain. Maka, syarat untuk menentukan dengan pasti, cara untuk mampu membedakan apa yang menjadi sasaran konsep dan apa yang menjadi rujukan konsep. Chuangzi menegaskan, lebih baik kita memilih negasi-negasi konsep-konsep khusus untuk memahami alam semesta seperti lebih baik menunjukkan apa saja yang bukan kuda daripada berkata itu kuda. Apakah dia yang seperti contoh, mimpi Chuangzi tentang kupu-kupu. Apakah Chuangzi itu kupu-kupu atau kupu-kupu yang memimpikan Chuangzi? Apa saja yang menjadi milik bersama? Semua hal ialah bahwa semua mengikuti jalannya sendiri yang diberitahu kepada mereka. Lalu, ajaran yang ketiga, Chuangzi bertanya, bagaimana engkau tahu bahwa kematian itu buruk? Bertolak dari perspektif ialah bahwa kita tidak pernah tahu sungguh-sungguh apa itu sesuatu dalam dirinya yang tidak mampu diketahui kebenarannya dengan pengetahuan biasa dan hanya mampu diketahui oleh dirinya sendiri. Pandangan mengenai ada sesuatu yang transenden yang tak dapat diakses oleh pengetahuan serta pengalaman menuntun manusia menciptakan argumen sesuai dengan pandangan masing-masing. Chuangzi berkata, pengetahuan bergantung pada sesuatu yang tepat, tetapi apa yang padanya pengetahuan itu bergantung tidak pasti dan dapat berubah. Pada akhirnya, dalam pencarian kebenaran, manusia perlu menjadi bijak, yaitu pribadi yang mampu mentransendensikan perkara duniawi secara penuh, menemukan kebahagiaan dalam perkara duniawi.
Dunia transendental dan dunia ini bertemu karena di sini ada tao manusia identik dengan tao alam semesta. Demikian dari saya, terima kasih.